Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami percaya ada kuasa Allah dalam setiap hidup kita, ada penyertaan Tuhan dalam keluarga kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang baik. Sebentar kami akan memuji menyembah-Mu Tuhan. Kuduskan setiap kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Engkau Allah Tuhan yang begitu agung. Engkau Allah yang begitu mulia. Engkau sanggup memulihkan kami Tuhan. Memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan kelepasan, pemulihan. Kami percaya di dalam Tuhan ada jawaban, ada pertolongan dalam hidup kami. Tuhan berkati setiap kami jemaat-Mu, rumah demi rumah. Tuhan, jiwa demi jiwa, Tuhan lawat satu persatu, bahwa kuasa-Mu Tuhan tidak pernah terbatas oleh tembok dinding gereja. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau melawat setiap kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap menyembah Tuhan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dari awal sama katakan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Amin. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Hinararabayasi, Engkau Allah yang besar, kami memujimu Tuhan, kami muliakan Engkau. Engkau Allah yang baik buat kami Tuhan, Engkau setia, Engkau mulia, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Ya sekian harabayasi, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan memulihkan kami, kuasa-Mu Tuhan menyembuhkan kami. Engkau baik, Allah yang setia, kudus nama-Mu Tuhan. Kasih kindara rabayasi. Ini kami Tuhan, jemaat-Mu di GBI Villa Permata Tuhan. Kami bersujud di bawah kaki-Mu Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu yang kudus. Engkau sanggup menyertai, Engkau sanggup membela, Engkau sanggup menolong setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang memulihkan. Engkau tidak pernah berbuat jahat kepada kami, selalu mengasihi, dan Allah yang setia. Ini Tuhan penyembahan kami di hadapan-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum. Kami merindukan Engkau Tuhan, kami haus akan Engkau Bapa. Puaskan kami sore ini Tuhan, berikan kami kelegaan Tuhan, berikan kami kekuatan yang baru yang tidak dapat dunia berikan buat kami. Engkaulah batu karang kami yang teguh. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya ada lawatan Tuhan pada sore hari ini. Biarlah kita sama-sama dikuatkan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah kita masing-masing. Kita siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Ayo katakan ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan kita. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Sungguh baik buat kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kuduskan tangan-tangan kami Tuhan. Berkati setiap persembahan kami. Kiranya dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi. Berkati setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari hitungan ketiga kita mulai deklarasikan persembahan kita. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, dan sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum memiliki pasangan. Tidak ada kemandulan dan keluarga harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dari awal katakan penolong. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal segala perkara dapat ku tangguh. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bila sebentar firman-Mu akan disampaikan, urapi hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib, dan Engkau sendiri yang berbicara Tuhan. Jangan dikasih dan angkat Alkitab, kita akan mendeklarasikan firman Tuhan. 3, 2, 1. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu.
yang dikasih dalam Tuhan Yesus, hari ini temanya adalah mengalami terobosan. Haleluya. Kita buka firman Tuhan Matius 14 ayat 29. Kita baca bersama. 3, 2, 1. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Menyimak isi firman ini, Tuhan ingin kita pastikan dan kita akan terheran-heran demi membayangkan fenomena yang terjadi di mana Petrus bisa berjalan di atas air. Amin. Secara nalar fenomena tersebut tentu saja melampaui kemampuan manusia kita. Dengan kata lain itu satu yang mustahil. Amin. Kita mungkin berpikir, Yesus kan anak Allah yang maha tinggi, sudah pasti dia bisa melakukan segalanya. Jangankan berjalan di atas air, perkara yang jauh lebih besar dan mustahil dari itu Yesus sudah pernah lakukan di sepanjang pelayanannya di dunia. Amin. Tetapi bila yang berjalan di atas air adalah Petrus, tentu bukan lagi sesuatu yang biasa. Itu pasti peristiwa langka. Amin. Dan kejadian waktu Petrus berjalan di atas air itu merupakan dobrakan bagi Petrus, di mana dia mengalami terobosan. Amin. Tentu ibu, bapak, dan saya juga ingin mengalami terobosan dalam hidup. Amin. Melihat dari peristiwa Petrus, ada 3 hal menjadi kunci untuk kita menikmati dalam hal apapun yang kita rindukan. Amin. Ada 3 kunci untuk kita menikmati terobosan yang kita rindukan. Amin. Yang pertama, miliki hubungan dengan Bapa. Amin. Untuk kita bisa menikmati terobosan, yang pertama miliki hubungan dengan Bapa. Yesus memberi teladan bagi kita untuk membangun hubungan pribadi dengan Bapa di surga. Bagaimana dengan kita? Yesus sendiri memberi teladan. Apakah kita sudah melakukannya juga? Mungkin. Apakah kita sudah WPDA? Apa tuh WPDA? Waktu pribadi dengan Allah. Apakah kita pernah melakukan itu? Coba kita mulai koreksi diri kita. Amin. Coba kita renungkan firman Tuhan. Dalam Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Amin. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri.
Wow. Begitu juga dengan kita. Kalau engkau mau berdoa, datang pada Bapa, masuk ke kamar, tutup pintu. Di tempat yang sunyi. Engkau berkasih-kasihan dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus sendiri dia naik ke atas bukit. Kita tidak perlu naik ke atas bukit. Cukup masuk ke kamar, tutup pintu, kita mulai datang berdoa dengan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Dalam Injil Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Amin. Wow. Tuhan Yesus bangun pagi-pagi benar. Pagi buta sebelum matahari terbit. Kalau kita Bapak Ibu, kalau matahari belum muncul, mungkin jam 5 pagi atau jam 4 pagi, kita masih mimpi Bapak Ibu. Tetapi Tuhan Yesus jam segitu, dia pergi keluar. Dia pergi cari tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tapi kita mungkin masih mimpi Bapak Ibu ya. Bangun pun mungkin langsung cari kopi ya. Cari minum dulu. Mungkin karena malam begadang nonton TV. Tapi dia ingin doa fajar, doa pagi. Dia pasang jam beker atau alarm di HP-nya. Pagi-pagi dia sudah pasang jam 5 dia harus bangun. Tapi walaupun itu alarm sudah berbunyi, jam beker sudah berbunyi, dia masih tidur pulas. Padahal telinganya mendengar, tapi iblis membisik dia, tidur lagi yang lelap. Haleluya. Tapi mulai hari ini kita bertobat. Amin. Kenapa dikatakan jelas bahwa Yesus bangun pagi-pagi benar untuk berdoa? Nah, coba cek pribadi kita. Coba dicek pribadi kita masing-masing. Sudahkah kita memberi waktu untuk berdoa dan baca firman setiap hari? Coba kita cross check diri kita masing-masing. Sudahkah kita beri waktu untuk berdoa dan Tuhan untuk baca firman? Kenapa kalau engkau tidak pernah melakukan itu, engkau tidak mengalami terobosan? Haleluya. Tapi pada engkau yakin dan percaya, tiap pagi engkau datang sama Tuhan. Datang bukan karena terpaksaan, bukan karena engkau dibangunkan istrimu atau dibangun suamimu, ayo. Tapi memang engkau sungguh-sungguh rindu mau datang pada Tuhan. Karena agar engkau bisa mengalami terobosan. Haleluya. Kalaupun engkau belum melakukan itu, tidak ada kata terlambat. Amin. Tidak ada kata terlambat Bapak Ibu. Mulailah melakukannya. Niscaya hidup kita akan terus diagrab Tuhan. Amin. Sehingga kita bisa merasakan terobosan. Amin. Kalau engkau tidak pernah melakukan, datang pada Tuhan suka baca firman.
Saya yakin engkau tidak akan pernah mengalami. Mulai sekarang, setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mulai berubah. Haleluya. Yang kedua, kita menerima rema. Rema merupakan suara atau arahan Tuhan untuk situasi masa tertentu dalam hidup kita. Di Matius 14 ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Dia Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu." Berjalan di atas air. Amin. Dijelaskan saat Petrus meminta Yesus mengundangnya datang, Yesus merespon dengan menyuruh Petrus untuk mendekat. Jika saja Petrus meminta namun tidak menanggapi suara Tuhan, apakah Petrus bisa berjalan di atas air? Pasti tidak akan terjadi. Beruntung Petrus saat itu segera merespon arahan Tuhan dengan melangkah dalam iman dan keyakinan yang kuat. Amin. Sehingga Petrus mengalami terobosan karena rema yang dia terima. Dia meresponinya. Amin. Mazmur 19 ayat 8 katakan, firman itu sempurna. Bapak Ibu, amin. Jadi jangan pernah menolak suara Tuhan. Kita bisa mendapat rema melalui firman Tuhan. Amin. Dan ingat, firman Tuhan itu sempurna. Jadi jangan pernah engkau menolak firman Tuhan. Sering kita alami pada waktu kita mau baca firman Tuhan, baru satu ayat aja, mata ini sudah kedip, sudah mengantuk. Tapi pada waktu engkau berespon benar-benar firman Tuhan, yakin engkau tidak akan mengantuk. Amin. Tapi engkau semakin bersemangat. Semangat. Karena kerinduanmu untuk menerima terobosan tadi. Haleluya. Terakhir, yang ketiga, hidup dengan iman bukan dengan perasaan. Haleluya. Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Jadi jelas bahwa Petrus pada akhirnya menggunakan perasaan, bukan lagi iman. Ketika Petrus membiarkan perasaan takut menguasai, tenggelamlah dia. Maka itu mulai sekarang, pakailah iman, bukan perasaan, agar kita mengalami terobosan, bukan kejatuhan. Amin. Kita sering kalah karena kita selalu menggunakan perasaan, bukan iman. Tapi mulai sekarang jangan lagi gunakan perasaan. Amin. Sehingga engkau mengalami terobosan, bukan kejatuhan. Haleluya. Oke. Kita siapkan perjamuan kudus. Kalau semua sudah mendapat roti dan anggur, saya undang untuk bangkit berdiri.
Sudah dapat semua ya? Angkat rotimu tinggi di atas kepalamu. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah manifestasi tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengiringi cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahmu, oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang dicurahkan ada manifestasi darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Terima kasih, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Yesus, sehingga yang sakit telah disembuhkan, yang lemah telah dikuatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, lewat perjamuan kudus kami boleh menerima berkat-berkat yang baru yang berasal dari surga. Ya Aba ya Bapa, Kau lawat kami pada malam hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bawa pemimpin-pemimpin rohani kami. Kau lawat Pastor Wirihadi Tuhan. Kau lawat hamba-Mu ini Tuhan Yesus, sehingga lewat hidupnya Banten boleh dipulihkan, Tangerang boleh dipulihkan di dalam nama Yesus. Begitu juga dengan gembala pembina kami Pastor Aredino Tuhan. Kau lawat Tuhan, Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat Tuhan, sehingga lewat pelayanannya Oasis semakin besar, semakin banyak cabang-cabang dibuka baru Tuhan Yesus. Karena sudah waktunya Oasis memenuhi jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Begitu juga dengan gembala kami debat ini Pastor Budi Panjasusila. Kau lawan, Kau pakai hamba-Mu Tuhan, Kau berkati kesehatannya, Kau berkati kesehatannya Tuhan. Segala
onderdil dalam tubuhnya yang kurang baik, Engkau gantikan yang onderdil yang berasal daripada surga. Tuhan, terus kotori hati Bapa, sehingga apa yang ada di hatinya, apa yang ada di pikirannya, itu semua berasal daripada Engkau Tuhan. Begitu juga dengan istri dan kedua anaknya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Begitu juga dengan para pelayan-Mu yang melayani pada sore hari ini Tuhan. Kau berkati. Kau berkati Tuhan. Mulai dari worship leader, diaken, diakonis, guru-guru sekolah minggu, keuangan, Engkau berkati Tuhan. Sehingga pada waktu kami taat pada satu komando, raja-raja akan datang, bangsa-bangsa akan datang, anak-anak rohani akan datang, bahkan harta dari seberang masuk ke wadah ini di dalam nama Yesus. Kami juga membawa Yerusalem ke dalam tangan-Mu. Kau lawat Yerusalem Tuhan, sehingga segala suku bangsa yang Kau jadikan boleh sujud menyembah Engkau, dan nama-Mu terus dimuliakan. Begitu juga dengan bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kau pulihkan bangsa kami, Kau pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Juga segala sakit penyakit sampar COVID-19 anyah di dalam nama Yesus, sehingga bangsa kami pulih. Kau pakai setiap pemimpin yang ada, mulai presiden, wakil presiden, sampai ke jajaran paling rendah Tuhan. Kau taruh roh hati yang takut akan Engkau, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang berkenan akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dengan jemaat-Mu Tuhan yang ada di sini, yang ada di rumah pun, di mana mereka berada, Kau lawat Tuhan. Kau lawat mereka Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang butuh jawaban Engkau jawab Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan Yesus, sehingga mereka tahu pada mereka berjalan bersama Yesus, mereka keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dengan para oma opa yang ada Tuhan, di hari tuanya pun terus kami penghiburan, sehingga mereka boleh bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya, kami percaya Tuhan, umat-Mu akan Engkau berkati luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bila sebentar juga kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami siapkan hati kami terima berkat dari Tuhan. Yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Jikalau engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang disampaikan padamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah kesehatanmu, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.